Kenapa ingin bertemu denganku? Kamu bilang masih banyak hal yang ingin kamu tanyakan. Aku mengundangmu ke sini. Apakah hari ini, kamu akan jujur menjawab semua pertanyaanku? Komunikasi itu dua arah. Tapi kalau cuma aku yang bicara tidak seru. Kamu sudah lama meneliti tulisan darah. Coba ceritakan pendapatmu. Kenapa manusia memiliki tulisan? Manusia berbeda dengan hewan. Manusia berkomunikasi dengan tulisan. Kamu menulis tulisan darah ini. Aku yakin pasti ada makna tertentu yang ingin kamu sampaikan. Di sini ada 9 korban. Setelah menghilangkan huruf yang berulang. Total ada 22 huruf Sue, dan yang paling unik adalah huruf Fang ini. Huruf Fang ini di zaman dahulu adalah wadah untuk menyimpan barang. Dalam analisis catatan, dia seperti huruf I dalam alfabet Inggris. Garis horizontal di atas melambangkan ibu. Garis horizontal di bawah melambangkan ayah. Garis vertikal di tengah melambangkan dirimu kamu menembusnya. Garis horizontal di atas melambangkan ketidakpuasanmu terhadap ibumu. Garis vertikal tidak menyentuh. Garis horizontal di bawah melambangkan jarakmu dengan ayah. Aku tebak waktu kecil ayahmu sudah meninggalkanmu. Benar kan? Aku tidak pernah melihatnya. Meskipun ibuku punya banyak versi cerita, aku tidak percaya satupun. Seharusnya kamu dekat dengan ibumu. Tapi lihatlah huruf ini. Takut dan benci terhadap ibu. Ini sebenarnya bukan huruf MA. Yang ingin kamu tulis adalah MA, ibu. Karena ketakutanmu terhadap ibumu. Kamu bahkan tidak berani menulis huruf MA dengan lengkap. Apalagi yang kamu lihat dari huruf ini? Di dalam huruf ini, ada banyak tanda silang dan centang. Ada juga balok 4 titik terakhir. Kamu menulisnya lurus dan tebal. Melambangkan ketidakpuasan dan kebencianmu terhadap ibumu. Yang selama ini kamu pendam dalam hati. Dengan melakukan pembunuhan, hatimu baru bisa seimbang. Aku tebak setiap huruf di sini adalah kata-kata yang pernah diucapkan ibumu padamu. Kata-kata yang memarahimu. Setiap kalimat yang menyakitkanmu. Kamu tidak akan pernah lupa. Nak, tolong jalan cepat dikit, cuma bawa barang sedikit. Taruh, kamu tahu nggak, kamu bikin aku nggak bisa. Kerja kamu bikin aku mati. Semua orang menertawakan matamu. Jangan mama, jangan mama. Kamu kayak monster, aku nggak mau kamu. Kamu kayak monster, kamu tahu nggak? Kamu bikin aku dibilang punya anak haram. Bilang aku selingkuh di luar. Aku benar-benar menyesal melahirkan kamu. Mending aku lahirin sate terus dimakan. Kayaknya aku benar. Kamu tulis kata mama ada yang kurang. Aku yakin kata Fang juga nggak sesederhana itu. Ini juga pasti kata yang belum selesai. Dan itu ada hubungannya dengan mamamu Tan Yui. Aku peringatkan kamu. Jangan sebut kata itu lagi. Ada puisi song yang bilang arak penuh sudah minum emasi. Pakai kata itu. Aku yakin dulu mamamu pakai kata itu, jangan bilang lagi. Jangan sebut kata itu lagi. Jangan sebut nama itu lagi. Dia nggak terima nama itu. Karena dia orang yang nggak mau terima kenyataan. Dia nggak mau terima kacamata hijauku. Dia bilang kata itu jelek dan aneh kayak kacamata hijauku. Semua orang nggak bisa baca, semua orang ngetawain dia. Jadi dia ganti nama itu. Ini bukan namaku, jangan panggil aku Tan Yui. Aku Tan Yui, nggak ingat ya? Kamu tulis 100 kali, tulis 100 kali. Tan Yui pokoknya. Dia nggak suka, dia ganti. Aku pikir dia pernah mikir mau butain mataku. Biar nanti dia nggak dibilang selingkuh. Lahir aku yang mata hijau. Aku bisa ngerti perasaanmu. Karena Jing Feng juga pernah benci mamanya. Jing Feng beruntung. Bisa pisah, jadi kamu yang nanggung kenangan sakitnya. Jadi kamu pilih cara lain. Tan Yui rambut panjang, dia suka pakai baju putih. Setiap kamu bunuh orang yang ciri-cirinya sama kayak dia, baru bisa luapin kemarahan yang kamu pendam. Betul nggak? Potong jari mereka. Pakai darah mereka, tulis di punggung. Seluruh dunia akan tahu kejahatan Tan Yui. Dari 9 jari sekarang cuma tinggal 1. Belum dikonfirmasi identitasnya. Saya yakin jari ini milik Tan Yui. Dia pernah menyentuhmu dengan tangannya.
Memukulmu. Menamparmu membuatmu sangat membencinya. Jadi kamu membunuhnya, dan memotong jarinya. Kami baik-baik saja. Saya sering mengobrol dengannya di rumah. Minum kopi bersamanya. Dia suka minum yang sangat manis. Suka menambahkan 3 sendok gula. Kamu selalu menyimpannya di sisimu. Dia tidak memukulku, tidak memarahiku. Model tulang di klinik bukanlah tulang manusia. Itu adalah tulang belulang Tanyui, kami tidak pernah memperhatikan. Seharusnya dia tidak memiliki jari kelingking di mana kamu menyimpannya sekarang. Dia adalah keluargaku, aku harus melindunginya. Jika kamu hanya sebuah kepribadian, kamu tidak akan mengerti hal seperti ini. Aku adalah kepribadian tapi, aku masih memiliki kemanusiaan. Kelahiranku adalah untuk melindungi Jing Feng. Aku juga akan berusaha melindungi Lang Qing, dan Mama yang begitu manis. Kamu sekarang seperti mengintimidasi dia mengurungnya. Mengapa kamu dan Jing Feng tidak pernah membiarkannya keluar? Kami tidak ingin dia membuat masalah itu untuk melindunginya. Apakah kamu pernah benar-benar mencoba memahami Men? Mengapa dia tidur selama 17 tahun? Aku ingin tahu rahasia di antara kalian bertiga. Kamu dan Jing Feng seharusnya tahu. Apa yang kamu katakan kepada Juji tadi? Kamu membuat Men seperti gila ingin keluar, aku hampir tidak bisa mengendalikan. Aku sebelumnya berbicara dengan Suji. Untuk mengubah kepribadian, bisa menggunakan gaya sentrifugal. Mungkin apa yang aku katakan tadi memberikan dampak besar pada Men. Jing Feng juga begitu padamu. Kamu ingin bermain apa lagi? Apakah kamu pernah memikirkan mengapa Men tidur selama 17 tahun? Suji tidak bisa menjawabku, bagaimana denganmu? Bolehkah aku memberikanmu sedikit petunjuk? Yang Bixin juga pergi selama 17 tahun. Apa hubungan antara dua hal ini? Dia takut pada sup racun Mama. Tidak mungkin dia hanya sebuah kepribadian. Bukan ingin meracuninya, kalau begitu apa? Apa itu? Jika orang yang melihat Yang Bixin meracuni saat itu. Bukan kamu. Tidak, kali ini aku tidak berkelahi, aku terjatuh. Makan lebih banyak, nanti ada sup lagi. Wah, hari ini ibu baik sekali. Aku selalu berpikir kamu kehilangan ingatan ini. Karena Suji yang menanggungnya untukmu. Tapi kemunculan Men membalikkan pemikiranku. Ternyata kamu benar-benar tidak mengalaminya. Jadi yang melihat Yang Bixin meracuni bukan kamu. Adalah Men maksudmu. Men memisahkan Suji untuk menghadapi hal ini. Karena Men tidak bisa menerima dunia yang dia lihat. Jadi muncullah Suji. Dan dia sendiri, terus menghindar dan tidur. Kalau aku gimana, pernahkah kamu memikirkan? Kenapa kamu sangat suka olahraga, dan membentuk otot? Karena Men sering dibully waktu kecil. Jadi kamu diciptakan untuk membalasnya jadi. Setiap kali Yang Bixin tanya Men, apakah dia berkelahi, dia selalu bilang tidak. Karena yang berkelahi adalah kamu. Jadi kamu sama seperti Suji, hanya sebuah kepribadian. Tidak mungkin. Suji selalu bilang padaku, bahwa aku adalah kepribadian utama. Itu karena saat Suji muncul Men sudah tidur. Jadi dia bingung. Kamu tidak sadar bahwa ingatanmu dari kecil sampai sekarang sangat kabur dan terpecah-pecah. Coba pikirkan kenapa. Setelah Suji menyelesaikan masalahmu dengan Yang Bixin, keluarga kalian akhirnya bersama tapi dia tidak menghilang. Dia bisa kembali lagi dan lagi. Karena kamu bukan Ye Jing Feng, yang sebenarnya, kamu hanya sebuah kepribadian. Kamu bukan satu-satunya suatu, saat kamu akan menghilang kamu akan pulih. Tidak mungkin aku tahu ini, sulit diterima kamu berbohong. Aku tidak tahu harus memanggilmu Ye Jing Feng, kamu menipuku. Kamu hanya ingin tahu apa yang aku lakukan untukmu, aku mohon berhenti menguasai tubuh ini. Biarkan Men keluar, jangan ngomong sembarangan, biarkan Men keluar ya. Tidak ngomong sembarangan. Cepat biarkan Men keluar, diam. Dokter Wen, aku lapar, ajak aku makan. Beli. Ingin tidak ingin bisa makan di mana saja dengan bebas.
Mau kemana saja mau.